Yo, halo, sebelah lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ataupun menganalisa seputaran Bitcoin dan juga koin CRO ya teman-teman ya, CRO ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya ya. Ini adalah bekas analisa kemarin ya, maksudnya tarikan garisnya ya teman-teman ya. Jadi memang di sini terbentuk seperti trendline resistance dan support juga ya. Dan kemarin itu dia sudah breakout dan sekarang ini posisinya lagi retest. Ya di kisaran tadi itu retest di kisaran 46.800-an dolar ya, teman-teman. Kemudian di sini ada istilahnya Kang Seroknya nih. Kita bisa lihat nih ya bagian shadow di lower candle-nya nih. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tarik pun ya, ini trendline ini ketika dia sudah breakout, kemudian kalau memang kemarin ada yang nanya kalau misalkan ditarik trendline atasnya bisa nggak? Bisa juga, teman-teman ya. Maksudnya begini kan, ini bagian atasnya ya, kemudian kita tarik di sini. Nah ini bisa juga karena memang kita bisa lihat ya beberapa kali ya di area sini tuh reject atau di sekitaran 48.000 dolar itu reject dan sekarang ini reject juga nih teman-teman terakhir kali ya. Jadi kurang lebih sudah 3 kali percobaan dan reject. Dan untuk trendline supportnya pun ya masih sama teman, kurang lebih seperti ini ya. Ya, dia mengalami pemantulan di area sini yang intinya memang masuk di area box warna kuning ini. Itu di sekitaran 45.400-an dolar sampai sekitar 46.700-an dolar sekitar area itu teman-teman ya. Jadi memang setiap kali dia hit ya, potentially dia mengalami yang namanya pemantulan ya, rebound lah, kurang lebih seperti itu. Ini rebound dan terakhir 2 kali ini teman. Jadi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali ya hit ataupun masuk di area box warna kuning ini, market ataupun harga dari price action si Bitcoin ini rebound ya. Jadi memang kita harus lihat dulu nih teman-teman ya, persyaratannya jika memang Bitcoin akhirnya mampu nih ngebreak dari resisten yang terbentuk nih yang bagian atas ini ya di kisaran 48.000 dolar. Kalau kita ukur ya teman-teman ya, itu kisaran berapa sih kalau dia mampu up, dan kalau memang dia breakdown di kisaran berapa kalau dia mampu breakout ya nih teman-teman ya, ke sekitaran 50.200, di mana memang itu menjadi salah satu area support dan resistance juga nih. Ya tepat banget nih di area sini nih. Ya target ketika memang dia breakout. Tapi kalau dia breakdown teman-teman ya, kita bisa ukur kalau memang dia breakdown dari sini lah ya teman-teman, dari trendline supportnya kurang lebih targetnya di sekitaran 43.000 dolar, di sekitar area itu. Ya teman-teman ya, kalau memang target breakout dan breakdownnya kemarin yang nanya targetnya kisaran berapa, yaitu teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat ya untuk si Bitcoin ini dia masih proses ya, setelah dia down, up, kemudian mantul lagi, up, dan sekarang lagi retest. Jadi hopefully memang retestnya sekarang kuat ya, ataupun sedalam-dalamnya kisaran 46.500 dolar untuk melanjutkan penguatan dan percobaan yang keempat kalinya. Semoga di percobaan yang keempat kalinya ya untuk price action si Bitcoin ini mampu untuk breakout dari trendline resistennya ini atau di sekitaran 48.000 dolar ya teman. Itu adalah strong resistance terkuat terdekat untuk jangka pendek si Bitcoin, karena memang sebelumnya itu juga menjadi resisten dan support juga untuk si Bitcoin gitu teman. Jadi memang potensialis ketika memang area itu nggak direspek menjadi support, menjadi new resistance untuk si Bitcoinnya ya. Jadi kurang lebih sekilas itulah gambarannya untuk price actionnya si Bitcoin teman-teman ya. Jadi potensiali terbaiknya seperti apa dan potensiali ataupun skenario terburuknya seperti apa ya teman-teman ya. Nah kemudian kita balik untuk bahas untuk CRO. Nah kemarin itu kan CRO udah sempat ngepam nih teman-teman ya. Memang banyak banget kan waktu itu saya sempat bahas ya CRO di harga 2000-an, 1000-an ya. Teman-teman banyak banget yang bilang oh ini kayak ZIL ya, kayak Zilliqa. Ya memang kurang lebih sama karena memang harganya gitu-gitu aja ya. Ketika dia udah sideway lama ya, ini saya tebelin dulu lah. Sideway lama kemudian up ya, kemudian koreksi harganya gitu-gitu aja sampai akhirnya dia bikin ATH atau new ATH teman ya, ngepam gitu harganya ya, karena memang projectnya dan lain sebagainya ya. Memang ini adalah salah satu koin yang fundamentalnya bagus gitu ya. Nah sekarang kita lihat di sini ada saya gambarin ya, tarik garis warna merah dan biru. Nah warna biru ini adalah area pemantulannya si CRO ini sendiri, atau bisa kita asumsikan menjadi lowest point terakhirnya dia sebelum dia naik lagi, dan ini menjadi highest point terakhirnya si CRO ya. Jadi garis merah ini adalah resistennya, itu kisaran ataupun swing high terakhir di kisaran 9.700-an, dan garis biru ini menjadi swing low untuk CRO atau kisaran 6.900-an. Oke, ini time frame daily by the way, dan RSI-nya itu posisinya normal nih teman-teman ya, di atas 50 sedikit teman-teman. Nah sekarang kita tarik aja pakai Fibo ya, yang nanyain potentially ya, potensi untuk si CRO kita bisa lihat di sini teman. Nah ketika kita tarik dari swing low ke swing high, kita bisa mendapati ya untuk si CRO ini sudah yang namanya koreksi sampai di bawah
retracement 0,6, di mana itu menjadi salah satu golden ratio ya dari si Fibonacci. Jadi target koreksi kan biasanya retracement 0,3, retracement 0,5 dan retracement 0,6. Bahkan dia sempat breakdown di bawah retracement 0,6 atau sekitaran 8.030 rupiah, dia udah di bawah itu, kemudian going up kembali. Ya, kalau memang benar-benar terkonfirmasi ini adalah lowest pointnya dia atau bottomnya dia, coba kita ukur dengan Fibo untuk beberapa target resisten terdekatnya. Ya, teman-teman, kita ambil dari swing high ya ke swing low-nya dia di sini ya. Nah, di sini ada beberapa target ya, teman-teman ya. Ya, yang terdekat next lagi di retracement 0,3 atau sekitaran 8.500, next di retracement 0,5 atau sekitaran 8.700-an, dan next lagi di retracement 0,6 itu sekitaran 8.900-an, di mana itu adalah 3 target biasanya yang biasanya dijadikan target kalau kita tarik pakai Fibonacci ya. Itu bisa kita bilang juga menjadi golden ratio lah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah beberapa target realistis untuk kenaikan si CRO jangka pendek sampai menengah lah. Tapi kalau misalkan tiba-tiba market mendukung dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan untuk dia ngetes lagi di swing high atau highest point terakhirnya itu di sekitaran 9.700-an. Nah, tapi juga harus diwaspadai di kisaran itu juga potensialnya menjadi double top. Kita bisa lihat di sini ya. Ketika going up, dia retest, going up. Kalau memang di area ini dia tidak mampu ya untuk breakout, itu potensialnya membentuk yang namanya double top untuk short lagi yang ngejar ke target koreksinya yang sebelumnya neckline ini ya. Target pertama itu kisaran 7.800-an dan next lagi di kisaran 6.900-an. Ya, kalau memang disclaimernya area ini dia nggak mampu ngebreak seperti ini. Ngebreak contohnya seperti apa nih? Sebentar guys ya. Nih contohnya seperti ini, dia going up. Harusnya begini nih, dia breakout, dia retest dan going up lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, adanya transisi. Kemudian dia di highest terakhirnya dia ketika dia mampu breakout lagi. Dan di sini menjadi salah satu kunci ataupun entry point buat yang memang nanti belum entry gitu teman-teman ya. Sekarang kita bahas untuk support CRO terdekat ya. Untuk sekarang kita bahas untuk support CRO terdekat sebentar. Di sini ya teman-teman, beberapa area untuk support CRO terdekat itu di sekitaran 8.000. Kemudian di sekitaran 7.800, next lagi di sekitaran 7.500 dan di lowest terakhirnya dia itu di sekitaran 6.900 ya teman-teman ya. Jadi itu untuk beberapa area supportnya ada sebentar ya, ada 1, ada 2, ada 3 dan ada keempat ya. Jadi ada 4 area support terdekat dan beberapa area resistennya bahkan sampai di swing high-nya untuk si CRO ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi memang hopefully untuk CRO ini mampu melanjutkan penguatannya terlebih dahulu, testing untuk beberapa area resisten, bahkan untuk terbaiknya potensially dia bisa testing di swing high terakhirnya dia teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk CRO ya. Jadi ini adalah salah satu memang koin yang fundamental bagus dan gak menutup kemungkinan jika memang dia mampu di break area ini ya, tidak terjadi double topnya invalid ya, dia retest going up untuk ngejar ke beberapa target resisten di retracement 1,6 itu sekitaran 10.900, next lagi di retracement 2,6 atau sekitaran 12.800-an teman-teman ya. Jadi itu ada next lagi target kalau memang dia mampu breakout dan cancel ataupun invalid untuk yang namanya double top. Itu aja teman-teman sekilas bahasan untuk Bitcoin CRO ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa dior lagi ya teman-teman, biar kalian bisa menentukan pilihan kalian buy ataupun sell lebih mantep lagi. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa nambah insight juga ya teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.